permohonan dengan ucapan syukur. Baik sekalian, saudara-saudara, shalom. Jadi kalau kita baca Filipi pasal 4, dia bicara tentang jangan khawatir. Setiap orang, setiap manusia ada waktu di mana kita khawatir. Ya, apalagi maaf ya kalau kita hidup hanya dengan keadaan yang pas-pasan. Kadang-kadang khawatir itu datang menimpa kita. Ini besok makan apa, minum apa, kerja apa, segala sesuatu kita pikir. Nah, sebenarnya khawatir itu normal. Normal dalam pengertian setiap manusia itu punya rasa ini, yaitu khawatir. Tidak ada orang yang bilang dia tidak khawatir. Ya, kita jalan di jalan saja, yang normal-normal saja pasti kita khawatir. Nah, itu sebabnya kadang kita gas motor, kadang kita turunkan gas. Sebenarnya ada rasa khawatir, jangan-jangan ada sesuatu terjadi. Nah, ketika kita khawatir, dia katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Pertanyaan adalah mengapa tidak boleh khawatir? Walaupun kita punya sifat, kita punya apa? Rasa khawatir itu normal, tapi dia ingatkan untuk jangan khawatir. Kalau begitu, bagaimana bisa kita lakukan? Sisi lain bilang jangan khawatir, sisi lain kan kita manusia ini normalnya ada khawatir. Ya, kita jalan di satu jembatan yang sudah jelas kuat, truk saja lewat itu kita berani, maksudnya truk lewat. Tapi kalau saudara turun ke jembatan, biar sekuat apapun, kalau saudara duduk jalan di jembatan itu, biasanya kalau truk besar lewat, itu jembatannya goyang. Dan kalau saudara ada di situ, itu goyangnya keras sekali. Ya, kita khawatir seolah-olah jembatan ini roboh. Padahal yang lewat baru saja truk yang besar. Nah, khawatir itu biasa. Tapi mengapa sisi lain Filipi mengatakan jangan khawatir? Apa itu berarti bahwa kita tidak boleh khawatir sama sekali? Tidak. Khawatir itu biasa. Tapi ketika dia bilang jangan khawatir, artinya khawatir itu tidak boleh membunuh atau membuat kita tidak berdaya, membuat akhirnya kita stres. Ketika khawatir itu datang, itu normal. Ketika dia bilang jangan khawatir, artinya begini, kita bisa mengalihkan rasa khawatir itu. Jadi kalau Mbak Duit ada rasa khawatir, ada caranya untuk supaya bagaimana khawatir itu tidak menghantui kita, mengganggu kita. Akhirnya tidur tak nyenyak, ya kan? Makan juga kadang-kadang biar enak juga. Kalau harus khawatir itu sesuatu yang tidak bisa kita makan dengan baik. Nah, dari Filipi ini dia kasih jalan keluar. Bagaimana supaya kalau khawatir itu datang, seperti orang kalau sakit demam, pasti yang dia lakukan adalah ambil obat panas, penurun panas, lalu minum dan selesai. Nah, waktu khawatir ada obatnya. Apa obatnya? Tadi dia katakan gini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, saya bahas obatnya, obat khawatir itu. Pertanyaan pertama adalah mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama kita buka Matius 6 ayat yang ke-28 sampai 34. Coba kita lihat mengapa tidak boleh khawatir. Filipi tadi bilang jangan kamu khawatir kan? Nah, saya baca Matius 6 ayat 28 34 bilang begini. Dan mengapa kamu khawatir? Khawatir itu akan pakaian. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 dia bilang begini. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah, kan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Semua itu. Jadi kunci pertama, obat pertama, kenapa kita khawatir itu normal? Tapi jangan khawatir berlebihan, karena dia bilang di dalam ayat 32, dia bilang gini, karena Bapamu tahu apa yang kita perlukan. Ya, gitu ya. Jadi kenapa kita khawatir? Kita harus tahu bahwa segala kekhawatiran kita itu
sebenarnya tak perlu karena Bapa tahu. Kedua dia bilang begini, kamu lihat burung itu tidak kerja, tidak memintal, tapi Bapa pelihara dia. Lalu dia bilang, ayat 32, tapi Bapa itu tahu. Jadi kenapa kita tidak boleh khawatir terlalu berlebihan? Karena Bapa kita yang di surga itu tahu apa yang kita perlukan. Ya, Bapak-bapak semua pernah dengar ya, saya pernah bersaksi bahwa ketika kami tak punya apa-apa, istri ngidam, tiba-tiba kami rindukan sesuatu, Tuhan antar. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh bekerja, bukan. Tapi Tuhan kalau dia janji jangan khawatir, berarti dia menyediakan. Ada amin? Bagaimana cara? Saya juga tidak tahu. Tapi kembali, kalau begitu bagaimana supaya, tadi kalau kita bahas, kenapa tidak boleh khawatir atau kenapa jangan khawatir? Karena satu, Bapa itu adalah yang tahu kebutuhan kita. Kalau hanya makan, minum, pakai, dia bilang aduh terlalu kecil begitu. Mengerti ya? Tapi kita kembali pada konteks Filipi tadi, Filipi 4 ayat 6. Jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga, apapun. Masa depan jangan khawatir, makan jangan khawatir, hidup jangan khawatir. Kadang-kadang ibu-ibu nih yang saya tahu, mereka pertahanan belakang, jadi khawatir mereka lebih tinggi dari bapak-bapak. Nah, di contoh itu kalau sudah Natal begitu di gereja itu saya pikiran ya, aduh saya mau khotbah tapi kalau saya lihat kiri kanan tuh tamu tambah datang, kadang-kadang sebagai pria itu kita pikir. Nah kita yang tidak tangani langsung, saya pikir apalagi ibu-ibu dong yang lihat minyak tanah mulai kurang, dong yang lihat beras mulai kurang. Jadi tiap hari mereka berhadapan dengan sesuatu yang mengganggu mereka. Mereka yang tahu keuangan kurang. Tapi dia bilang begini, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kalau begitu begini, keinginan apa ini? Tentu konteksnya kekhawatiran juga salah satunya. Jadi dia bilang begini, kalau khawatir, bilang sama Tuhan. Tuhan, beta nih kayaknya takut, beta khawatir, Tuhan, beta sudah tahu nih besok makan apa. Jadi pertama, omong dengan Tuhan. Jadi kita curhat dengan Tuhan, ya. Kita kasih tahu Tuhan, aduh, Tuhan lihat ini beras habis, minyak tanah juga. Mungkin satu kali masa bubur dia habis. Ini kadang-kadang begitu. Kita omong dia orang baik, tapi katanya kita omong di Tuhan itu jauh lebih baik. Amin. Jadi kita omong di orang kan orang bilang, kasihan dia susah banyak. Apalagi kalau kita musuh, kita omong dia bilang mati lebih baik. Tapi kita tidak omong di mereka. Bikin senyum santai-santai atau sekestau kita. Jangan sampai para musuh dengar, maka saudara akan ditertawakan. Amin. Omong di hati Tuhan, beta ini takut. Besok nih beta bisa makan tidak. Omong dengan Tuhan, dia bilang, nyatakan segala keinginan itu kepada siapa? Allah. Gitu ya. Omong dengan suami, baik mah dia bilang, beta juga ada pusing, lu jangan terlalu ombanya, beta juga ada pikir, lu omong tambah lagi, bikin beta tambah pikir. Tapi dia bilang omong dengan Tuhan. Kadang-kadang saya pikir-pikir ini firman Tuhan ini terlalu lebe-lebe ya. Kita omong dengan harusnya dia manusia supaya dia cepat tangan. Tapi dia bilang omong dengan Tuhan, betul ya? Nyatakan di segala hal dalam keinginan kepada Allah. Jadi mama-mama masuk berdoa. Saya sudah dengar banyak ibu-ibu bersaksi. Dong susun ada uang, dong berdoa. Tiba-tiba maaf ya, orang bilang, ini mama bisa kok bantu beta di sebelah. Tiba-tiba orang kasih berkat. Ya, tadi Kak Andreas bersaksi, mungkin yang berdatang tidak dengar. Jadi ketika mereka tidak punya uang, lalu Andreas ini pergi di jalan tanpa sadar ketemu orang, bannya rusak. Orang itu juga tidak punya uang, tapi ketika Andreas kerja kira-kira 1 jam lebih dapat HP. Kalau tidak pakai itu HP kan bisa jual sedikit kan dapat beras. Artinya begini, lihat bahwa ketika kita khawatir kita omong dengan Tuhan. Lalu kenapa kita harus omong dengan Tuhan? Karena Tuhan yang tahu cara memberi kita makan. Amin ya. Amin ya. Amin. Jadi Tuhan punya cara. Saya bersaksi ya, waktu saya masih di Alor sekali lagi. Saya punya banyak cerita sebelum di Alor. Satu waktu kami juga kehabisan beras.
Jadi ya biasalah kami suami istri omong dengan Tuhan. Tuhan, kami sudah tidak ada doin. Lalu tiba-tiba ada jemaat kami, lurah datang. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, bisa kau perbaiki saya pun mesin ketik? Saya bilang, coba saya lihat dulu. Saya lihat dia, kenapa? Ada satu tutsnya tidak kembali. Waktu saya lihat, oh ada satu tuts tidak kembali, betul. Bapak bisa perbaiki? Saya bilang bisa. Tiba-tiba, tadi saya khawatir saya tidak punya uang, saya omong dengan Tuhan, orang lurah itu datang bawa di mesin ketik rusak. Itu kantor lurah punya. Ketika saya lihat-lihat, fairnya itu persis fair ballpoint itu. Tahu ya, ballpoint itu kalau kita main dia kan ada fairnya kan. Saya lihat antara fair ballpoint dengan fair itu mesin ketik itu mirip. Jadi saya ambil itu fair ballpoint, saya beli Rp1.000 untuk mama. Saya beli, saya ganti. Jadi habis saya antar, dia bilang, wah berapa? Saya bilang, terserah lah. Saudara-saudara, dia kasih saya 250.000. Pada zaman itu, anak-anak masih kecil, 250.000 itu besar. Ketika saya khawatir, saya omong dengan Tuhan, ada saja cara Tuhan. Orang mesin rusak lewat. Dan saya perbaiki. Dan modalnya sederhana, Rp1.000. Jadi kalau kita bikin modal, berarti saya untung 249.000. Ngerti ya? Kadang-kadang kita omong dengan Tuhan, Tuhan punya cara. Memang Tuhan tidak kasih turun uang langsung dari sorga. Sampai kalau Tuhan kasih turun satu karung, kena kita pun kepala ancur. Tapi Tuhan kita omong, lalu Tuhan akan kasih dia pun cara-cara. Ada amin. Ada amin. Lalu dia bilang begini, nyatakan itu segala hal keinginan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dalam doa. Ya, kalau seomong dengan Tuhan saja, saya hanya omong-omong begitu saja. Tapi ada waktu di mana Tuhan mau kalau kita khawatir, masih juga kita omong dengan Tuhan begini. Tuhan, beta nih khawatir, beta sudah ada makan, sudah ada uang. Itu kan kita omong. Sekarang lebih serius, kadang-kadang Tuhan tidak langsung jawab. Kadang-kadang Tuhan mau satu langkah lebih serius, yaitu apa? Doa. Jadi kalau mulai khawatir, tak usah pikiran. Pertama nanti kita stres, kedua kita omong-omong sendiri. Kan sayang ibu-ibu cantik pakai bibir merah baru kita omong sendiri, itu kan tidak enak. Tapi dia bilang apa? Tuhan kasih naik lebih serius. Kalau sudah terlalu takut, khawatir, apa dia bilang? Doa. Saya ingat ini tentang ini nih. Saya ingat Yusuf Broni. Ya, semua tahu ya Yusuf Broni ya. Yusuf Broni itu ada seorang hamba Tuhan yang sekarang kira-kira seumur sekitar 80 kah? Karena saya masih kecil, saya di seumur ke saya mungkin kah? Saya dengar di kesaksian waktu dia pindah dari Muslim ke Kristen. Penjara tahun itu zaman Soeharto. Jadi masuk penjara hanya boleh bawa 1 kali odol. Habis itu tidak boleh bawa leh. Jadi tidak boleh ada yang datang lihat dong. Hukuman betul-betul. Jadi satu waktu dong pun sikat gigi so habis, odol so habis. Lalu dia berdoa, Tuhan kasih ko beta istri antal kasih beta odol. Karena ini odol nih 1 biji ini dong pakai 1 penjara itu, maksudnya di 1 sel itu dong pakai semua. Satu waktu dia tidak bisa sikat gigi, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia berpikir istrinya akan antar. Istrinya takut karena itu penjahat-penjahat. Kedua, mereka juga susah. Tapi satu waktu, satu malam katanya dia ketua kamar begitu, ketua sel. Ketika dia sedang duduk-duduk, komandannya panggil. Yusuf, ya komandan, keluar. Hitung anak buah berapa, karena mereka di dalam kamar itu katanya ada 3. Jadi dia akan katakan 3 lengkap, artinya semua dilengkap. Jadi pas mau masuk kembali juga mereka harus dia tanya lagi, lengkap, 3 lengkap gitu. Hari itu ada seorang Chinese, wajah pengusaha, ditangkap, dimasukkan ke situ jam 7 malam. Dia bawa odol karena ketakutan dengan para penjahat. Dia bilang karena Pak Yusuf ini yang jadi ketua sel, dia bilang sama Pak Yusuf, Pak, karena mereka sama-sama berwajah Chinese, jadi dia bilang, Pak, jaga saya ya, ini saya kasih. Nah, waktu Yusuf Broni buka itu, ternyata itu odol semua, 1 tas itu odol. Lalu Yusuf tanya, kenapa Bapak bawa odol semua? Saya karena ketakutan ditangkap di toko saya ambil, saya pikir saya ambil sabun, saya ambil semua, ternyata saya ambil odol semua, 1 tas. Lalu besok pagi mereka bangun,
Pagi-pagi sipir sudah panggil itu yang tadi malam ditangkap. Keluar, kami mau periksa kamu. Jadi keluar. Siang hari Yusuf Broni tunggu, sampai sore, kok orang ini tidak pulang, sampai malam. Akhirnya Yusuf Broni tanya, sama si sipir ini, komandan ini, di mana orang yang tadi? Oh, minta maaf, tadi malam kami salah tangkap. Saudara-saudara, itu orang sudah pulang. Ternyata Tuhan jawab doa hanya lewat salah tangkap tadi. Orang itu bawa odol. Mengerti ya? Kadang-kadang Tuhan itu kita omongin Tuhan, memang Tuhan tidak turun langsung antar kasih saudara odol. Karena di surga tidak tahu dia mau cetak odol model apa, ya kan? Tetapi dia bisa pakai doa membuat sesuatu yang ajaib. Saya pernah bersaksi, mungkin pernah sudah dengar juga, saya pernah berdoa untuk sepatu. Saya tidak ada uang, berdoa. Herannya keponakan saya kasih dia pun sepatu. Dan saudara tahu, sepatu itu namanya orang beli masih ukur, kan? Herannya habis ukur di toko tidak pas, sampai di rumah tidak pas. Dan waktu dia panggil saya, dia suruh saya ukur sepatu. Ternyata pas di kaki. Dia bilang sama saya, kalau dia panggil saya Bapak Ye, dia bilang kalau Bapak Ye pakai ini sepatu pas, berarti ini Bapak berkat. Karena beta beli heran kusesa. Nah maaf ya, kaki itu kalau dia sudah ketusuk orang dewasa, biar lu gumuk juga sepatu sama 42. Bedain bottom badan, ini hari L, besok XL. Kalau kaki itu tidak, dia mau gumuk juga, dia kaki sama. Waktu saya pakai ternyata pas. Saya berdoa, tapi Tuhan pakai dengan cara orang pun sepatu sesa. Maka berdoalah senantiasa supaya ada orang lain juga pakai sesa, baju kah, sepatu supaya kita dapat. Intinya begini. Kalau saudara khawatir, ada satu cara yang kedua, berdoa dengan Tuhan. Tuhan punya cara. Dan yang terakhir dia bilang apa? Nyatakan segala keinginan kepada Allah apa? Dalam doa dan permohonan, minta. Kenapa harus minta? Saudara baca Matius 7 sampai 8 bilang apa? Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Matius 7:8. Ketoklah, maka pintu dibukakan. Karena setiap orang yang meminta apa? Menerima. Dan setiap orang yang mencari apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintunya, pintu dibukakan. Jadi tidak boleh ada yang merasa doa itu sia-sia. Bukan hanya rasa khawatir, ketika kita takut, ketika kita gelisah, kita datang pada Tuhan lewat doa. Yang terakhir dia bilang apa? Kembali pada Filipi tadi. Bagaimana cara mengatasi khawatir? Obatnya apa? Dia bilang, setelah doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi cara terakhir untuk menghilangkan rasa khawatir adalah ucapan syukur. Ucapan syukur itu begini. Baik tidak baik, terus berterima kasih sama Tuhan. Amen. Sekali lagi, baik tidak baik, tetap apa? Syukur. Jadi saya cerita ya. Satu waktu ini, saya punya anak ini, dia ulang tahun. Jadi ketika dia ulang tahun, saya punya otak ini supikir. Kalau dia berterima kasih ke saya kasih dia 2, uang dan HP. Saya pun salah satu anak, saya tidak sebut. Jadi mendekati dia pulang tahun, saya sudah ada berkat sedikit, saya siap 2, uang dan HP. Jadi pertama, saya tanya dia, kalau ulang tahun mau makan-makan saja kok, kita pergi duduk makan-makan kok, lu dapat uang ini, atau lu mau uang saja, atau lu mau HP saja. Lalu saya kasih HP yang istri saya pegang. Dasar anak muda ya, dong lihat. Hai bapak, HP model begini. Saya dalam hati, oh sudah berarti lu hanya dapat uang. Padahal kalau dia bilang, bapak terima kasih, saya kasih uang dan HP satu kali. Tapi karena dia sudah mengomel, saya dalam hati tidak. Lu minta apa, nah itu saja. Dan ternyata dia minta uang. Saya bilang, oke, ini lu uang, sudah ya, selesai kita punya hubungan. Maksudnya kita hubungan permintaan sudah selesai, mengerti ya? Sebenarnya di dalam hati saya, kalau dia bilang bapak terima kasih, saya akan kasih dia. Demikian dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu untuk kita belajar berterima kasih. Ya beras semua habis itu jangan bilang Tuhan betul sembahyang ulang-ulang, sembahyang siang malam juga percuma. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan
terima kasih memang minyak tanah su turun, tapi beta badan belum turun-turun. Itu kan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memang vicin su habis, tapi cinta beta pada Tuhan belum habis. Amin. Gitu ya. Orang bersyukur itu dia begini, minyak goreng su habis, tetapi bersyukur beta pun napas belum habis-habis. Amin. Itu orang bersyukur. Amin. Amin. Jadi ada banyak orang tuh minyak lengkap. Tetapi lihat waktu Covid itu toko Glory itu, yang pemilik toko Glory itu dia kurang apa? Lu minyak goreng itu ada di satu toko, lu mau goreng apa? Paus juga bisa, ya kan? Tapi dia mati. Dia ada minyak goreng tapi mati. Kita nih tidak ada minyak goreng tapi masih hidup. Amin. Amin. Jadi kalau lihat apa yang kurang bilang sama Tuhan, bersyukur, selalu ganti. Tuhan, memang beta uang habis, tetapi beta nyawa belum habis. Amin. Ya kan? Beta pun napas belum habis. Jadi bersyukur, dan katanya banyak orang bersaksi ada mujizat di balik ucapan syukur. Tadi betanya kasih contoh beta puan. Akhirnya dia dapat satu saja, yaitu uang. Dia tidak dapat dua. Seandainya dia bilang sama saya, bilang, Bapak terima kasih, saya tunggu itu. Tapi karena tidak, saya hanya kasih dia satu bagian. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Jadi